Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Ahmad Afif dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini akan melakukan uji coba kandungan di dalam makanan. Uji coba ini saya lakukan untuk memenuhi ujian praktik biologi kelulusan SMA Muhammadiyah 3 tahun 2020-2021. Yang pertama, saya akan menunjukkan bahan-bahannya, yaitu di sini ada 6 bahan makanan. Yang pertama tahu, lalu kentang, pisang, ikan, nasi putih, dan mentega. Dan ada juga betadine sebagai untuk uji coba amilum. Lalu ada kertas untuk uji coba, yang satu untuk amilum dan yang satu untuk menguji lemak. Dan juga ada sendok. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Kita lakukan uji cobanya. Yang pertama, uji coba amilum. Kita pindahkan bahan-bahannya dari tempat ini ke kertas yang telah disediakan. Yang pertama nasi, kita pindahkan nasi dulu. Lalu tahu kita potong saja. Lalu kentang di sini. Lalu ada menteganya saya taruh di sini. Lalu ada pisang, dan yang terakhir ada ikan. Untuk uji coba amilum sendiri, masing-masing dari bahan-bahan ini kita teteskan betadine masing-masing 3 tetes, lalu didiamkan selama 3 menit agar reaksinya terlihat. Kita tunggu selama 3 menit. Setelah ditunggu selama 3 menit, terlihat ada perubahan warna pada beberapa bahan makanan. Yang paling terlihat yaitu pada nasi, berubah menjadi biru kehitam-hitaman. Lalu pada kentang juga terlihat perubahan, akan tetapi tidak segelap nasi. Lalu pada tahu ada sedikit perubahan, yaitu agak sedikit kebiru-biruan hitam, dan di pisang terjadi sedikit perubahan juga, yaitu sedikit kebiru-biruan hitam. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada 4 bahan yang mengandung amilum. Kita lanjut ke percobaan yang berikutnya, yaitu percobaan uji lemak, masih dengan bahan-bahan makanan yang sama, akan tetapi kali ini dioleskan masing-masing satu persatu ke kertas yang telah ditandai seperti ini. Langsung saja saya oleskan. Di sini saya memakai tangan kosong agar lebih mudah. Pertama kita oleskan nasi, lalu kita oleskan tahu, kemudian kita oleskan mentega ke kertas seperti ini. Oleskan, lalu pisang saya oleskan, lalu
kentang. Saya oleskan kentangnya. Dan yang terakhir ikan. Kita oleskan ikannya ke kertas. Jika sudah teroleskan, kita tunggu kurang lebih 3 menit agar reaksinya terlihat. Setelah didiamkan selama 3 menit, di sini terlihat perubahan, yaitu kurang lebih seperti bercak minyak yang terjadi pada mentega, ikan, dan pisang. Berarti dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak yaitu adalah mentega, ikan, dan pisang. Dari uji coba tadi bisa kita simpulkan bahwa dari uji amilum sendiri, bahan-bahan makanan yang mengandung zat amilum yaitu ada nasi, tahu, pisang, dan kentang. Sedangkan dari uji lemak yang mengandung zat lemak yaitu mentega, pisang, dan ikan. Di sini saya sudah membuat tabel pengamatannya. Lalu saya akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu bahan makanan yang mengandung zat amilum yaitu dari percobaan tadi adalah nasi, tahu, pisang, dan kentang. Fungsi dari amilum sendiri adalah sebagai penghasil kalori yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, sebagai tenaga kita untuk beraktivitas sehari-hari dan untuk membentuk sel-sel dalam tubuh yang rusak. Contoh dari makanan yang mengandung zat amilum yaitu ada ubi jalar, ketela, dan jagung. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bahan makanan yang telah diuji dan yang mengandung zat lemak yaitu ada mentega, pisang, dan ikan. Fungsi dari lemak sendiri yaitu menyediakan energi jangka panjang, memberikan rasa kenyang, membantu pembuatan hormon atau pembentukan hormon, membentuk membran-membran sel di dalam tubuh, dan yang terakhir mengangkut vitamin A, D, E, dan K ke seluruh tubuh. Contoh dari bahan makanan yang mengandung zat lemah yaitu ada alpukat, jenis-jenis ikan termasuk ikan salmon, dan keju. Mungkin itu saja dari hasil pengamatan saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.